Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 343. Ketika orang-orang yang ribut melihat pemandangan di platform kehancuran, mereka semua tiba-tiba berhenti. Senyum di wajah Feng Qingcheng, Duan Changqiong, Gongsun Yangchun, dan Yuan Fengjun, semuanya langsung mengeras. Di sisi lain, Shen Subing, Mo Menyi, Zhong Wuxiao, Huang Fuyu, Tuo Baiying menangis bahagia. Di depan semua orang, Kang Ling, yang kehilangan tangan kanan, lengan kiri, dan kaki, berguling di atas panggung dengan suara yang mengerikan. Tan Yun tampak kelelahan, memegang tongkat emas Kang Ling di tangannya, berjuang untuk berjalan menuju Kang Ling. Wah! Tan Yun terengah-engah, dengan cahaya haus darah di mata bintangnya. Memikirkan kata-kata Kang Ling yang mengutuk keluarganya, dia mengertakkan gigi dan datang ke sisi Kang Ling dan meraung, "Aku akan membiarkanmu mengutuk." Ledakan. Dengan darah berceceran, Tan Yun mengangkat tongkatnya dan memukul dada Kang Ling. Engah. Kang Ling menyemburkan darah dan menjerit kesemutan di kulit kepala. "Aku membiarkanmu mengutuk. Biarkan kamu mengutuk." Tan Yun seperti iblis yang kejam, mengaum tanpa henti di mulutnya, mengayunkan tongkat emas dengan seluruh kekuatannya, dan terus-menerus menghantamkannya ke tubuh Kang Ling. Boom, boom. Di mata semua orang yang tidak tahan untuk melihat lurus, Tan Yun melambaikan tongkat emas dengan panik sampai dia menghancurkan dada dan kepala Kang Ling hingga berkeping-keping, dia masih tidak berhenti. Ketika 9 jiwa dan 7 jiwa tersapu keluar dari mayat, pedang terbang Xiaozi, yang jatuh di belakang Tan Yun, melayang ke udara, membawa busur pedang ungu yang indah, menghancurkan 9 jiwa dan 7 jiwa. "Kamu bajingan. Yang paling aku benci adalah mengutuk keluargaku." Tan Yun terengah-engah, masih melambaikan tongkat emas, dan menghantamkannya ke mayat Kang Ling yang busuk dan mati. Tan Yun, dia sudah mati. Dia sudah mati. Dia tidak berhenti memukuli mayat itu sampai kecemasan dan kekhawatiran Shen Subing terdengar di telinganya. Pada saat ini, Shen Subing menatap Tan Yun, air mata di matanya yang indah menyelinap dan menghilang dalam embusan angin. Tan Yun, kelelahan dan acak-acakan, berdiri dengan gemetar di mata publik, berdiri dengan susah payah. Lebih dari 300 murid laki-laki dan perempuan di divisi berjasa, menatap Tan Yun, air mata kegembiraan menetes di mata mereka, dan teriakan gembira meletus. "Hebat, kakak kita tidak mati, dia tidak mati. Wow, membuatku khawatir setengah mati, kupikir kakak Tan tidak akan bisa diprediksi. Hebat. Hehe, kakak, kamu sangat luar biasa, aku mengagumimu." Ketika divisi berjasa begitu bersemangat, 3 juta murid, 1000 diaken, dan lebih dari 400 penatua. Beberapa gemetar karena marah, beberapa kosong, dan mereka tidak percaya pada batu spiritual yang telah mereka simpan selama bertahun-tahun, dan sekarang hilang. Ratusan murid lainnya sangat marah sehingga mereka memuntahkan darah dan pingsan. Feng Qingcheng berpikir bahwa dia tidak hanya gagal menyingkirkan Shen Subing, tetapi juga kehilangan 210 miliar batu roh terbaik. Wajahnya yang penuh amarah dipenuhi dengan kemarahan yang tak ada habisnya. Dia memikirkan Tan Yun yang kedengarannya menganiaya dirinya sendiri di depan umum. Dia mengepalkan tinjunya dan dengan paksa menahan dorongan untuk bergegas membunuh Tan Yun, berpikir dalam benaknya bagaimana menjelaskan pada leluhur setelah kembali. Sebelum Gongsun Yangchun memikirkannya, dia bersumpah untuk menjamin kematian Tan Yun dan memenangkan batu roh. Ketakutan akan kematian memenuhi hatinya. "Gongsun Yangchun, ini adalah hal baik yang kamu lakukan. Datang malam ini, kamu datang ke dewa." Pada saat ini, suara langit yang kecewa dan kesal terdengar dari benak Gongsun Yangchun. Wajah Gongsun Yangchun seperti abu. Zhu Daosheng dan Xie Juechen, dua kepala mata-mata, memikirkan 40 miliar batu roh terbaik yang telah mereka hilangkan saat ini, mereka tidak dapat menjelaskan kepada orang-orang di atas mereka.
Mata berlumpur keduanya mengungkapkan ketakutan yang tak terbendung. Duan Changqiong menyipitkan matanya, menatap Tan Yun, dan berkata dengan kejam, "Kamu bajingan kecil, kamu tidak akan mati kali ini. Keberuntungan kamu sangat besar, yang tua akan mengambil nyawamu lain kali. Sayang sekali saya memiliki 20 miliar batu roh, jadi saya sangat marah." Adapun 4 kepala suku yang masing-masing kehilangan 500 juta batu roh terbaik, Wei Yan, Su Liunian, Dongfang Sangzi, dan Sima Yu, sementara wajah mereka hijau, mereka memandang Sen Subing dengan iri dan iri. 4 dan 9 kepala suku termasuk Feng Qingcheng, meskipun mereka belum pernah melihat Tan Yun sebelumnya, mereka masih mendengar perbuatan Tan Yun bahwa dia nomor 1 di pintu luar, nomor 1 di pintu dalam, dan nomor 1 di pintu abadi. Mereka hanya berpikir bahwa Tan Yun adalah seorang jenius yang belum pernah bertemu dalam sejuta tahun, tetapi sekarang mereka tahu bahwa mereka salah. Salah. Dalam pikiran mereka, 6 bakat terbaik Tan Yun berkumpul bersama, dan kemampuan untuk menantang langit dan lompatan, telah lama berada di luar jangkauan kejeniusan. Meskipun mereka tidak mau mengakuinya, setelah menyaksikan pertempuran hidup dan mati Tan Yun hari ini, mereka harus mengakui bahwa Tan Yun setidaknya adalah bakat mempesona langka yang belum pernah melihatnya dalam sejuta tahun. Pada saat yang sama, 9 kepala bahkan lebih sadar bahwa selama Tan Yun tidak mati dalam 1 hari, putra suci dan wanita suci dari divisinya sendiri kemungkinan besar tidak akan menjadi penguasa berikutnya. Tidak diragukan lagi, yang paling penting dari kepala suku adalah orang-orang suci dan orang-orang suci di divisi mereka. Hanya ketika putra suci dan orang suci dari divisinya sendiri menjadi penguasa berikutnya, statusnya akan naik. Ketika kepala eksekutif ingin menyingkirkan Tan Yun demi kebaikan mereka sendiri, 167 orang suci dan 86 orang suci yang kehilangan batu roh di 10 paviliun memandang Tan Yun. Beberapa dari mereka menjadi lebih ingin membunuh di mata mereka, beberapa tidak tahu apa yang harus dipikirkan. Tan Yun berdiri dengan gemetar, menatap Yuan Feng, yang gemetar karena marah, dan berkata, "Penatua penegak hukum, pertempuran hidup dan mati sudah berakhir, dapatkah Anda mengeluarkan batu roh terbaik dari layar perak putih untuk generasi yang lebih muda?" Yuan Feng mendengus dingin, menahan suasana hati yang berdarah, dan menuangkan 255 miliar batu spiritual yang luar biasa di layar perak putih ke platform kehancuran, menumpuk seperti gunung. Setelah itu, Tan Yun meminta Feng Qingcheng untuk 100 miliar batu roh yang luar biasa di mata kanibal Feng Qingcheng. Setelah memulihkan beberapa kekuatan spiritual di kolam roh, Tan Yun mengeluarkan puluhan ribu cincin alam semesta dari alam semesta dan mengumpulkan 305 miliar batu roh kelas atas di mata semua orang. Puluhan ribu cincin Qiankun secara alami diperoleh dari 2 percobaan Tan Yun di Tanah Abadi dan percobaan di Medan Perang Para Dewa, setelah membunuh murid-murid Sekte Abadi-Abadi dan Istana Jiwa Abadi. Setelah itu, Tan Yun melayang ke udara dan menyapu perahu roh. Sen Subing mengendarai perahu roh bersama Tan Yun dan yang lainnya, dan terbang dengan tangguh menuju divisi suci yang berjasa 30.000 mil ke timur. 9 kepala di 10 paviliun, Yuan Feng, memutuskan untuk membunuh Tan Yun. Apakah itu untuk putra suci atau bukan, aku akan membalas perbuatannya. 3 juta murid 9 divisi yang kalah taruhan marah dan tidak mau pergi bersama. Tan Yun, kamu sudah mati. Feng Qingcheng dengan dingin menatap perahu roh yang telah menghilang di ujung langit. Dia mengambil napas dalam-dalam, berubah menjadi seberkas cahaya, dan menghilang ke langit yang luas. Sen Subing mengendarai perahu roh dan membawa kerumunan selama 2 jam sebelum terbang kembali ke dojo yang berjasa. Setelah 2 jam pemulihan, kekuatan spiritual Tan Yun telah pulih sebesar 50%. Sen Subing memuji Tan Yun tanpa ragu di depan umum, sehingga semua orang harus mengambil Tan Yun sebagai contoh dan memenangkan kemuliaan atas jasanya. Kepala, ini adalah 200 miliar batu roh terbaik. Saya harap batu roh ini dapat membantu Anda. Tan Yun berkata, karena cincin alam semesta sering berkedip, ribuan cincin alam semesta yang diisi dengan batu roh terbaik digantung di depan Sen Subing. Terima kasih. Sen Subing tersenyum, dan meletakkan ribuan cincin Qiankun ke dalam cincin dewa di jari gioknya. Dia memandang Tan Yun dengan penuh rasa terima kasih, dengan batu roh ini,
apakah itu gerbang suci kita, gerbang abadi, gerbang dalam, dan jalur layanan jasa, dalam beberapa ratus tahun ke depan, itu tidak akan pernah kekurangan batu roh untuk membuka pagoda ruang waktu dan gulungan ruang waktu. Oh, omong-omong, Tan Yun, saya berencana untuk membuka gulungan ruang waktu besok, sehingga kita semua yang berada di divisi pelayanan jasa akan masuk ke dalam kultivasi. Tan Yun membungkuk dan berkata, "Kepala, muridnya memiliki sesuatu untuk ditangani. Saya akan meninggalkan sekte untuk jangka waktu lama besok, jadi saya tidak akan retret." "Kemana kamu pergi?" Sen Subing bertanya. Tan Yun berkata dengan jujur, "Pil Fuxin Zun terbaik yang disiapkan oleh murid untuk Yukin telah disempurnakan dan saya ingin mengirimkannya kepadanya sesegera mungkin." Sedikit kekhawatiran terpancar di mata indah Sen Subing. "Kapan kamu akan pergi?" "Aku akan menemanimu jalan-jalan. Aku mengkhawatirkanmu sendirian." "Kepala, tidak masalah jika muridnya memiliki perlindungan keratua. Kamu tidak harus menemani muridnya." Tan Yun dengan hormat berkata, "Anda adalah orang terhormat dari divisi berjasa kami. Hanya jika Anda meningkatkan kekuatan Anda sesegera mungkin, kami akan benar-benar menjadi lebih kuat." Sen Subing kurang kontemplatif, dan berkata, "Yah, baiklah, kamu harus lebih berhati-hati di sepanjang jalan." "Ya," Tan Yun dengan hormat berkata, "murid itu pensiun." Setelah itu, Tan Yun, Mu Mengyi, Sue Ziyan, Zhong Wu Xiao, dan Tuoba Yingying melayang ke udara, dan membutuhkan waktu setengah jam untuk terbang kembali ke lembah Perino. 1 Tan Yun. "Tan Yun, aku akan pergi denganmu." Mata indah Mu Meng menunjukkan jejak kerinduan, "Aku sedikit merindukan Sister Yukin." Gerakan mengungkap kekerasan seksual demi menghapuskannya. Zhong Wu Xiao bergema. "Dan aku juga ingin pergi." Sue Ziyan tertawa. Tan Yun menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Kalian semua retret dan tunggu aku kembali." Karena orang-orang di istana mendalam 6 surga telah menemukan Long Yun Zong untuk mencariku, mereka pasti akan menemukan Huang Fu Seng Zong dalam beberapa dekade. Pada saat itu, akan mudah bagi mereka untuk menemukan seni pedang Hongmeng dan formasi pedang Hongmeng menemukanku. Oleh karena itu, tidak ada banyak waktu tersisa bagi kita. Kita harus retret untuk waktu yang lama dan segera meningkatkan kekuatan kita untuk menghadapi krisis di masa depan. Kamu retret dengan damai di sekte. Seekor kera tua membawaku ke istana peri abadi. Aku akan kembali dalam waktu sekitar 1 tahun. Ketika Mu Mengyi dan yang lainnya mendengar kata-kata itu, mereka menggerakkan kepala mereka, menunjukkan bahwa semuanya akan diatur oleh Tan Yun. Tan Yun mengeluarkan 50 miliar batu spiritual yang luar biasa dan memberikannya kepada Mu Mengyi, dan memberitahu Zhong Wu Xiao, Sue Ziyan, dan Tuoba Yingying bahwa jika mereka membutuhkan batu spiritual, mereka bisa mendapatkannya dari Mu Mengyi. Setelah itu, Tan Yun duduk bersila di lembah peri untuk memulihkan kekuatannya. 3 jam kemudian, waktunya semakin dekat, dan langit dipenuhi bintang. Setelah 3 jam melahap aura langit dan bumi, kekuatan Tan Yun saat ini telah kembali ke kondisi puncaknya. Tan Yun melepaskan singa naga emas dari kantong binatang buas, dan berkata sambil tersenyum, "Pria besar, di tahun depan, kamu akan mengikuti dan memasuki gulungan ruang waktu untuk berlatih." "Itu tuannya." Suara sederhana dan jujur dari singa naga emas datang dari mulut cekungan darah. Tan Yun maju selangkah, mencium kening Mu Mengyi dengan lembut, dan berkata, "Aku punya sesuatu untuk diselesaikan malam ini. Setelah kesepakatan selesai, aku akan pergi ke Long Yun Zong semalaman untuk mengembalikan batu roh. Sekarang aku pergi." Mu Meng meringkuk ke dalam pelukan Tan Yun dengan enggan. "Ya." Tan Yun mengelus punggung Mu Mengki dan berkata, "Hanya ketika pil itu diberikan ke tangan Yukin sesegera mungkin, dia akan tidak terlalu tersiksa oleh penyakit jantung." "Ya." Mu Meng meninggalkan tangan Tan Yun dan setelah membantu Tan Yun merapikan jubah ungu sedikit, dia menasihati, "Hati-hati sampai tujuan dengan aman. Aku akan menunggumu kembali." "Oke." Tan Yun mengangguk berat. Segera, dia memeluk Zhong Wu Xiao yang enggan di tangannya, dan berkata dengan lembut, "Bekerja keras dan tunggu aku kembali." Zhong Wu Xiao mengerutkan bibirnya, dan setelah mengetuk kepalanya, dia berjinjit, dan bibirnya tercetak di mulut Tan Yun.
Tan Yun menggenggam pinggang Zhong Wuxiao yang tanpa tulang, menundukkan kepalanya di telinganya, menghela nafas, dan berkata seperti nyamuk, ketika aku kembali, aku ingin memakanmu. Di bawah sinar bulan, wajah Zhong Wuxiao yang memerah langsung ditutupi dengan rona merah, dan dia mengerang, kamu nekrotik, kamu pergi dengan cepat. Hahaha. Tan Yun memberikan ciuman lagi dengan ganas, dan bibir Zhong Wuxiao terangkat ke udara dan menghilang di atas lembah peri. Mu Mengyi melihat penampilan menawan Zhong Wuxiao, bingung, Sister Xiao, apa yang Tan Yun katakan padamu? Ya, kenapa wajahmu begitu merah? Sue Zian bertanya seperti bayi yang penasaran. Aku tidak akan memberitahumu. Zhong Wuxiao tersenyum pada Sue Zian, dan segera, di samping telinga Mu Meng, suaranya rendah dan jujur, dia mengatakan bahwa setelah dia kembali, dia ingin memakan kita. Tubuh Mu Meng gemetar, wajahnya merah seolah-olah dia bisa mengembunkan darah. Pada saat yang sama, Gunung Suci Pelayanan Berjasa. Sen Suzhen, mengenakan gaun hitam, berjalan keluar dari aula layanan berjasa langkah demi langkah. Dia memandang Sen Subing, yang berdiri di atas puncak di bawah sinar bulan, menggelengkan kepalanya, dan menghela nafas, adik bodoh, dia akan segera datang, mengapa kamu berdiri dengan bodoh? Lagi pula, apakah Anda dan Tuan Anda memiliki pikiran yang sama? Anda kira dia akan datang kepada Anda malam ini, jadi dia akan datang kepada Anda. Seperti yang dikatakan Sen Suzhen, menghadapi cahaya bulan yang terang, dia datang di belakang Sen Subing. Sen Subing, mengenakan gaun emas panjang, melihat ke belakang perlahan dan berkata dengan malu-malu, saudari, saya punya firasat bahwa guru akan datang kepada saya malam ini. Ketika Sen Suzhen hendak berbicara, tiba-tiba, sebuah suara yang membuat Sen Subing merindukan pikirannya, keluar dari langit, Suzhen, lelaki tua ini dan Subing memiliki sesuatu untuk didiskusikan, kamu tinggalkan untuk sementara. Segera, Tan Yun, mengenakan kain kasa dingin bernapas kura-kura, turun dari langit dan muncul di samping Sen Subing. Ini senior. Sen Suzhen dengan hormat menghormati. Tunggu. Tan Yun memanggil Sen Suzhen, dan bertanya, latihan yang diberikan sebelum yang lama, kitab kematian, bagaimana Anda berlatih? Kembali ke senior, junior sudah berlatih ke bagian kelima dan ketiga. Sen Suzhen tetap hormat. Yah, kualifikasi dan bakatnya tidak buruk. Tan Yun melambaikan tangannya dan berkata, yah, kamu bisa mundur. Ini senior. Sen Suzhen berubah menjadi sinar hitam, menghilang ke dalam malam. Tuan, Anda di sini. Sen Subing memandang Tan Yun dengan malu-malu, cangkangnya berdentang ringan, dan suaranya seperti mata air yang jernih.